karena kamu adalah keluarga. Aku hanya ayah sambung, tak pantas rasanya aku disebut opah, ucap Satrio sambil meninggalkan ibu dan anak itu. Satrio patah hati, kini dia sering murung dan tak bergairah lagi semenjak pernikahan Mila dan Rio. Rio membawa Mila pergi ke Singapura. Mereka akan hidup bersama di sana sebagai keluarga kecil. Selama Mila dari Singapura, tak ada keluarga yang menjenguk, apalagi menanyakan kabar Mila dan anaknya. Hingga 9 bulan usai, di mana selesailah masa melahirkan itu. Tetapi tetap saja tidak ada yang tahu kabar Mila di sana. Hingga Satrio menghalalkan segala cara agar bisa bertemu dengan Mila, sang gadis pujaannya. Satrio terbang seorang diri ke Singapura untuk mencari Mila. Dengan bekal alamat lama, namun hasilnya nihil. Mila dan anaknya telah pindah entah kemana. Dengan berat hati, Satrio pulang ke tanah air tanpa membawa kabar apa-apa. Arum sengaja menyembunyikan keberadaan Mila agar tak ketahuan sang predator. Ros pun tak diberitahu di mana Mila. Hingga akhirnya secara tak sengaja, Satrio bertemu dengan Rio yang kini menetap di tanah air. "Kenapa kamu ada di sini? Kemana Mila?" tanya Satrio. Om, apa kabar?" sapa Rio. "Alah, jangan banyak basa-basi. Di mana Mila?" tanya Satrio. "Kami berdua resmi berpisah," ucap Rio. "Kenapa kamu ceraikan dia?" marah Satrio lagi. "Tenang Om, biar saya jelaskan dulu. Sebenarnya, anak yang kini bersama Mila bukanlah anak saya," ucap Rio. "Lalu, kenapa kamu mengakui dan mau menikahi?" tanya Satrio. "Karena saya mencintainya, tapi Mila ingin saya lanjutkan kehidupan saya dan saya disuruh meninggalkannya," ucap Rio. "Di mana alamat Mila yang sekarang?" tanya Satrio. "Saya tidak tahu. Kini Mila sangat tertutup di sosmed. Dia tidak pernah balas chat saya setelah kelahiran anaknya," ucap Rio. Satrio merasa buntu karena hampir 1 tahun Mila menghilang. "Kemana aku harus cari Mila lagi?" batin Satrio. Sudah dengan berbagai cara Satrio mencari Mila, kini ada sedikit titik terang. Saat dia tengah membeli makanan di Singapura, dia menemukan Mila. Mila juga menoleh ke arah Satrio, namun Mila pergi dan menghindar. Namun usaha Mila untuk menghindar itu gagal karena Satrio dengan mudah menangkapnya lagi. "Mau kemana kamu?" tanya Satrio. "Aku nggak bisa lama-lama sama kamu, Mas," ucap Mila. "Kamu nggak tahu betapa rindunya aku sama kamu," ucap Satrio. "Sudahlah Mas, sudahi hubungan ini, karena aku nggak bisa hidup berdampingan sama kamu," ucap Mila. "Apa alasannya? Kenapa badan kamu kurus sekali?" tanya Satrio. "Aku sakit Mas, kanker paru-paru membuatku seperti ini. Hidupku nggak lama lagi," ucap Mila. "Mil, aku mau terima kamu dan kita bisa menikah di sini secepatnya. Katakan, di mana anak kita?" tanya Satrio. "Aku sudah lama menitipkannya di panti asuhan. Dia ada di tanah air, bukan di sini," ucap Mila. "Kenapa kamu lakukan itu, Mila?" tanya Satrio. "Demi kebaikannya, dia nggak boleh tahu apa yang sebenarnya terjadi pada orang tuanya," ucap Mila. "Di mana aku bisa bertemu?" tanya Satrio. Mila pun memberi alamat panti asuhan itu pada Satrio. Karena rasa rindunya dan cintanya pada Mila, akhirnya Satrio hidup di Singapura menemani Mila yang sibuk dengan mengobati sakit kanker paru-paru yang dideritanya. Tanpa pernikahan, mereka menghabiskan hidup bersama selama 2 tahun. Lama-lama bangkai perselingkuhan itu mulai tercium oleh Ros. Mengingat Tinderly itu, Ros datang ke kediaman Bobby dan mengobrak-abrik lemari baju Mila. Dia menemukan Tinderly merah marun yang kala itu sempat dibeli Satrio. Ros menangis terseduh karena ternyata perselingkuhan itu terbukti nyata adanya. Ros pasrah jika Satrio harus menikahi putrinya yaitu Mila. Ros yang masih menangis dikejutkan dengan kedatangan Arum. Arum menangis dan memeluk Ros dengan erat. "Apa yang terjadi? Kenapa kamu menangis?" tanya Ros. "Mbak, Mila meninggal," ucap Arum. Ros terpukul lagi setelah perselingkuhan itu terungkap. Maka anak sematang wayangnya meninggal dunia akibat penyakit yang dideritanya.
Di mana posisi jenazahnya, Rum? Tanya Ros. Dalam perjalanan ke tanah air, Mbak. Diprediksikan besok tiba, ucap Arum. Hati Ros runtuh mendengarnya. Tatap mata yang dulu ceria kini mulai kosong dilihat. Singkat cerita, peti jenazah itu tiba. Dari kejauhan terlihat Satrio yang tengah menangis akan kehilangan Mila. 2 tahun tanpa pernikahan baginya belum cukup untuk menumpahkan rasa cinta dan kasih sayang itu. Ros mendekati peti itu dan memeluknya. Linangan air mata itu tidak berbohong, tanda kesedihan itu benar adanya. Aku maafkan semua kesalahanmu, Nak, ucap Ros sambil mengelus peti jenazah anaknya. Mila dimakamkan di samping makam nenek dan kakeknya. Ketika prosesi pemakaman itu diusai, Ros dan Satrio masih berdiri mematung di hadapan makam Mila. Ros menoleh ke arah Satrio dengan wajah datarnya. Selama beberapa tahun kau menyembunyikan semua itu dariku, ucap Ros. Maafkan aku, Ros, entah aku harus bicara dari mana. Untuk aku mulainya, anak gadismu membuatku jatuh cinta lebih dalam, ucap Satrio tanpa rasa bersalah. Selesaikan urusan ini semua, ucap Ros. Baik, sesegera mungkin aku ceraikan kamu. Akan kubawa anakku dan Mila pergi ke hadapan kalian, ucap Satrio. Maafkan aku, belum bisa menjadi istri yang baik buat kamu selama ini. Jika kamu jujur maka akan aku biarkan kamu menikahi anakku agar kalian hidup bahagia tanpa penghalang, ucap Ros. Terima kasih, Ros. Aku gak bisa lama-lama. Aku pamit permisi, ucap Satrio sambil meninggalkan Ros di pemakaman.